Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Madania Putri. Kita akan belajar tema 9, subtema 3 pada muatan IPS pada KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Manusia sangat bergantung kepada alam. Sumber daya alam dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Mengapa demikian? Karena hal itu disebabkan manusia memanfaatkannya secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Cara pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana diantaranya melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, tidak boros menggunakan air, menggunakan pestisida sesuai kebutuhan, dan menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga mengakibatkan hutan menjadi gundul. Akibatnya, populasi tumbuhan berkurang dan beberapa hewan kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan minyak mencemari laut apabila terjadi kebocoran. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan di laut. Yang keempat adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal tersebut membuat pemukiman kumuh dan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima adalah penggunaan kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara dan menghasilkan gas karbon dioksida. Yang keenam adalah perburuan liar. Perburuan liar dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem daur hidup hewan terganggu. Yang keenam adalah perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Jika terumbu karang diambil oleh sebagian kalangan, mengakibatkan keberadaan terumbu karang terancam. Ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal karena terumbu karang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dibentuk kembali. Sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku yang hebat, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam ini supaya sumber daya alam bisa tetap terjaga. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.